Tidak ada hujan, tidak ada angin, Bank Investasi Amerika Serikat, Morgan Stanley, sekonyong-konyong memberikan rekomendasi underweight bagi bursa saham Indonesia dengan alasan yang mengada-ada. Underweight merupakan istilah dalam perdagangan saham, yang artinya saham-saham akan mengalami penurunan harga. Rekomendasi Morgan Stanley yang memprediksi akan terjadinya penurunan harga pada saham-saham yang diperdagangkan di bursa saham Indonesia tentunya akan sangat berpengaruh pada perputaran pasar modal dan berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan investor asing untuk menanamkan kembali investasi di Indonesia. Padahal, para investor asing yang baru saja menanggalkan sikap wait and see-nya pada pemilu 2024, sekarang sudah kembali bersiap-siap menanamkan investasinya di Indonesia. Setelah adanya kepastian terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Rekomendasi Morgan Stanley itu dikeluarkan dengan alasan tidak adanya kepastian investasi di Indonesia akibat kebijakan fiskal pemerintah serta penguatan mata uang dolar Amerika terhadap rupiah. Anehnya, Morgan Stanley juga mengaitkan program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai alasan lainnya. Padahal program tersebut baru akan dilaksanakan setelah Prabowo dilantik dan akan dilakukan secara bertahap. Morgan Stanley berpandangan bahwa program makan bergizi gratis itu akan membebani anggaran fiskal negara secara substansial dan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Rekomendasi Morgan Stanley yang tiba-tiba itu patut diduga akibat sikap pemerintah Indonesia yang ditunjukkan Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Shangri-La Dialogue di Singapura dan konferensi tingkat tinggi tentang permasalahan Gaza Palestina di Yordania. Di kedua forum internasional tersebut, Prabowo secara terang-terangan dan penuh keberanian menyatakan keberpihakan Indonesia terhadap nasib bangsa Palestina dan menyerukan segera diakhirinya serangan-serangan militer Israel ke wilayah Gaza dan Rafah yang telah menewaskan puluhan ribu rakyat Palestina. Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian serta siap mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza untuk merawat rakyat Palestina yang menjadi korban kebiadaban tentara Israel. Lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat sudah lama ditenggarai sebagai pendukung Zionisme Israel, bahkan diduga menjadi penyandang dana bagi negara yang telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina itu. Dan pemerintah Amerika Serikat sendiri adalah sekutu pemerintah Israel. Jadi wajar saja bila muncul kecurigaan bahwa rekomendasi Morgan Stanley merupakan reaksi atas ketidaksukaan Amerika Serikat terhadap sikap Prabowo Subianto yang secara belak-belakan membela rakyat Palestina di forum-forum internasional. Sehingga mereka pun mengaitkan program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai ancaman perekonomian untuk menakut-nakuti investor asing. Program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah dilantik sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024-2025 secara rinci dan seksama dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bakal merugikan negara. Kebijakan fiskal Indonesia menurut Kementerian Keuangan difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk pembangunan jangka panjang Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Indonesia telah berhasil menjaga perekonomian dalam negeri tetap stabil, bahkan menguat setelah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 serta perubahan iklim yang mengancam sektor pertanian dan dapat menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut mendapat pujian dari banyak negara, sehingga Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank pun optimis bahwa perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh di atas 5% pada periode 2024-2025. Pertumbuhan ekonomi yang optimistis ini berpotensi mengundang lagi investasi asing di Indonesia yang justru ditakut-takuti oleh Morgan Stanley. Walhasil, rekomendasi Morgan Stanley terhadap bursa saham Indonesia yang dikatakan bakal underweight atau mengalami penurunan harga lebih disebabkan sentimen negatif
atau ketidaksukaan lembaga keuangan Amerika Serikat itu atas sikap pemerintah Indonesia terhadap masalah Palestina yang disuarakan Presiden terpilih Indonesia. Bukan semata-mata alasan ekonomi. Itu sebabnya mereka pun menyinggung program makan bergizi gratis yang direncanakan pemerintah Prabowo Gibran, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kondisi perdagangan saham. Men of our time.